Pak Sekda. Penunjang, Mas. Saya Bapak. Bapak Sekda yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bersama teman-teman dari PRC dan Pusdalop. Mohon izin melaporkan perkembangan Bapak. Mohon izin melaporkan perkembangan setelah arahan dari Bapak Sekda beberapa saat yang lalu. Kami Lilik Pak menggantikan Mas Danang kemarin. Ya, mohon izin sebelum nanti kami menarahan Bapak, kami mohon izin melaporkan dulu dari Pak Pris dan Pak Arman di sini, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Sekda yang kami hormati. Terus Pak berkenan. Jadi sebagai mengawali, kami sampaikan beberapa perkembangan sejak tanggal 28 Juni, Pak, sejak melonjaknya ini, yang dimana puncaknya kemarin sempat menjadi puncak di tanggal 19. Jadi begini, Bapak, yang sekarang terjadi adalah merupakan dampak dari sebuah proses stucknya rumah sakit, Bapak. Terlalu penuhnya rumah sakit sehingga ini berdampak pada stucknya juga puskesmas, di mana puskesmas sebagai pintu awal untuk menentukan mana yang isoman, mana yang dirujuk sudah tidak bisa lagi dilakukan. Nah, ini menjadikan lonjakan tingkat kematian yang tinggi. Nah, kembali diperparah yang belum ada solusinya terkait dengan belum lancarnya pasokan oksigen. Beberapa kali kami juga selalu terus koordinasi dengan Kamator, tapi memang solusinya masih parsial, Pak. Ini yang perlu mungkin didorong dari visi kebijakan yang lebih tinggi. Nah, begitu stucknya puskesmas ini membuat banyaknya juga kematian di rumah karena isoman. Nah, ini turun lagi menjadi susahnya yang meninggal isoman itu di rumah mendapatkan pelayanan pemulasaran yang jenazah infeksius dan di tengah masyarakat, sehingga terjadilah beberapa kasus terpaksa ini dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, fokus kita jadi terbelah untuk menangani dampak-dampak ini, Bapak. Dari sektor dari rumah sakit yang stuck ini kami melihat memang belum banyak terurai, walaupun kami sudah mendorong beberapa dukungan untuk menambah kapasitas IGD, tapi ternyata yang awalnya kita membuka tenda untuk antrian penunggu, akhirnya sudah dipakai untuk pra IGD, sudah dipakai untuk bangsal sementara. Nah, kira-kira itu gambarannya. Tapi secara paralel juga seperti yang perintahkan Bapak bahwa kita telah melakukan asesmen kaitannya dengan kesiapannya Pak Satgas Desa dan Kelurahan. Nah, nanti kami tampilkan dari seluruh wilayah di DIY, baik Kota, Bantul, Sleman, Kulon Progo, bahwa kesiapan Satgas ini bisa dilihat di grafis, dan ini sangat mempengaruhi, Pak, terutama di wilayah-wilayah Gunung Kidul dan Kulon Progo. Ketidaksiapan ini membuat nanti kita laporkan datanya, tingkat kematian isoman di Kulon Progo dan Gunung Kidul ini yang paling tinggi karena tidak terlayaninya fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang ada di. Nah, itu yang kami sampaikan untuk mengawali agar nanti yang kemudian disampaikan oleh Mas Arman bisa bisa menjadi gambaran utama bahwa ini yang harus kita lakukan, karena memang
keberadaan Satgas Desa dan Kelurahan ini sangat dibutuhkan untuk bisa membantu kita menangani di tengah masyarakat, karena ini sangat, kalau terpusat semua ini harus diselesaikan di tingkat kabupaten dan provinsi, sepertinya sudah tidak akan mampu kita akan melayani gitu. Mohon selanjutnya biar Arman yang menyampaikan, Bapak. Ini gambaran kita Bapak, rencana operasi tim dukungan Satgas Penanganan COVID-19 DIY. Ini dari hasil asesmen kita di Satgas-Satgas di tingkat kelurahan. Jadi Kota Yogyakarta itu memang kemudian sudah hampir seluruh kelurahan itu sudah ada Satgasnya, tetapi keaktifannya itu hanya di kisaran 36%, yang lainnya memang kemudian ada SK-nya, tetapi kita asesmen day to day-nya itu mereka pasif, yang aktif hanya 36%. Geser ke Gunung Kidul, ini Satgas desanya ada di 40%, Pak. Jadi 60% kelurahan di Gunung Kidul itu belum ada Satgas desanya. Dari 40% Satgas yang ada di Gunung Kidul itu 24%-nya aktif. Untuk Sleman, dari hasil asesmen kita sudah hampir semua kelurahan ada Satgas desanya, tetapi tingkat keaktifannya ada di angka 41%. Kulon Progo hampir sama keaktifan dan tingkat terbentuknya Satgas ada di angka 43%, Bantul juga hampir sama. Kira-kira itu gambaran hari ini. Kemudian ini struktur saya kira bisa dibahas nanti. Nah, ini yang aktivitinya Bapak, yang kemudian kita susun atas arahan Bapak 2 minggu yang lalu. Karena arahannya kemudian kita akan banyak melakukan dukungan ke kabupaten kota, jadi kita ada bentuk operasinya, ada salah satunya asistensi edukasi, nanti ada emergensi dan ada hotline. Di asistensi nanti ini ada beberapa rakor yang coba kita susun, ini berdasarkan rakor-rakor ini berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Baik itu permasalahan itu masuk lewat hotline ataupun masuk lewat dari masukan dari lapangan, dari kita edukasi di lapangan, dari kita melakukan pemakaman, misalnya dia masukan dari masyarakat langsung, dari selama ini kita beraktivitas dengan masyarakat, dan dari beberapa komponen ormas Pak, atau lembaga swadaya masyarakat lainnya. Jadi ini rakor-rakornya. Yang kedua edukasi, salah satunya itu peningkatan kapasitas manajemen posko. Ini posko Satgas yang ada di kelurahan dan Kapanewon maupun kemudian sampai ke desa. Yang pertama memang kemudian kabupaten dulu yang kemudian akan kita asesmen, dorong strukturnya seperti apa, sistem pelaporannya seperti apa, kemudian apakah ada perlu perubahan selama ini, dan seperti contoh yang barusan Gunung Kidul misalnya. Gunung Kidul itu di prosedur mereka, kalau hari Sabtu ada isoman yang meninggal, itu mereka harus ada surat keterangan puskesmas. Padahal hari Sabtu itu libur. Jadi Satgas Gunung Kidul tidak berani memakamkan isoman di rumah sebelum ada surat puskesmas, padahal puskesmas Sabtu libur. Hal-hal seperti ini yang nanti akan coba diurai di kemudian rakor-rakor tersebut. Juga ada peningkatan kapasitas testing di
pegawai OPD dan perkantoran Bapak. Ini perlu kita laporkan karena kemudian ternyata ini hasil masukan dari banyaknya swab teman-teman OPD yang permohonannya ke BPBD minta swab antigen. Setelah banyak mereka swab terus kita berdiskusi, ternyata kemudian di perkantoran itu hampir prokesnya sangat lemah. Jadi kemudian dan mereka masih meminta kita juga penyemprotan dan lain sebagainya. Harapannya kemudian kalau ada peningkatan teknis pegawai OPD misalnya penyemprotan, berarti penyemprotan nanti kita akan melatih teman-teman satpam dan OB di masing-masing OPD untuk melakukan, kalau penyemprotan itu ya berarti harian atau kemudian tiap habis rapat, kemudian saat kita inisiasi bagaimana OPD tersebut dapat mendirikan satgas-satgas di masing OPD. Jadi satgasnya jadi juga dapat memberi contoh ke desa-desa bahwa pemerintahan OPD maupun perkantoran swasta ya itu juga dorongannya akan kita bentuk agar kemudian mereka mempunyai satgas di masing-masing lembaganya. Next. Cipta kondisi saat itu juga sudah jelas, saya kira akan kita bekerjasama dengan TNI melalui Babinsanya dan Polda melalui Babin Kamtipmasnya. Itu sudah terkoneksi di Pusdalop sejak tahun lalu sudah awal. Jadi setiap masalah kita Pusdalop selama ini menggunakan Babinsa untuk cross check lapangan dan kemudian menindaklanjuti permasalahan yang dari hotline. Saya kalau sebentar ini ada live caption and apa ini? Itu kan ganggu. Monggo. Oh ya, sudah ya Pak. Maaf Pak. Teknis. Ya, yang hotline layanan informasi publik, layanan laporan kejadian. Salah satunya kemarin kita mengajukan aplikasi Pak di hotline. Kalau semisal disetujui, kemudian di situ aplikasi itu harapannya ada tiketing Pak. Setiap permasalahan yang masuk itu akan ada tiketnya, akan ada nomor tiketnya, kemudian yang dapat kita monitor proses-prosesnya itu hingga akhir. Kalau selama ini kan hotline kita ngangkat melalui telepon rumah biasa, Telkom, terus kita catat melalui Excel gitu, terus itu kemudian masih manual, kita nggak tahu yang telepon itu nomornya berapa, apakah hoax. Setelah banyak sekali yang setelah kita konfirmasi balik, karena kita harus nanya nomor telepon, halo dengan siapa, nomor teleponnya berapa, itu kita konfirmasi balik, ternyata telepon yang dia sebutkan itu tidak aktif gitu. Itu yang kemarin kita ajukan, kemudian biar kemudian seperti saran Bapak, biar tidak seperti debt collector ya asal jawab gitu, kemudian satu permasalahan ada tiketnya, di situ juga kemudian selesainya kapan, diangkat berapa detik setelah penelpon, itu juga dapat evaluasi di internal kami, dan di situ juga ada rekapan-rekapannya saat itu juga pertanyaannya apa aja, berapa penelponnya. Nah itu sehingga harapan kita menjadi gambaran permasalahan di masyarakat yang ada selama ini. Untuk emergensi ini yang sudah kita lakukan sejak tanggal 18 kemarin Pak, karena kemudian memang di tingkat kabupaten dan kota hal ini yang kemudian mereka kewalahan, sehingga mau tidak mau tingkatan provinsi membackup hal emergensi ini. Di perencanaan ini juga akan kita day to day-nya bagaimana analisa strategi, bagaimana pengolahan data informasi, dan monefnya di tingkatan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Atas dukungan operasi itu kita membutuhkan logistik dan peralatan Pak. Itu ada transportasi, jalur komunikasi yang akan kita gunakan di setiap kegiatan, peralatan pendukung, poskes itu pos kesehatan Pak, dan gudang pos kesehatan itu nanti yang akan mendukung petugas, memastikan petugas itu aman dari paparan dan sehat dan dia layak untuk menjalankan tugas yang kita berikan. Jadi poskes sama nanti akan 24 jam 7 hari. Administrasi keuangan ini saya kira
cukup jelas, dan informasi publik. Kalau diperkenankan, karena masyarakat saat ini juga membutuhkan keberadaannya Satgas maupun keberadaan pemerintah di ada tengah kita, sehingga tiap-tiap rakor, tiap-tiap kegiatan yang kita lakukan itu akan kita olah menjadi suatu informasi publik dengan konten kekinian, Pak. Nanti akan ada konten yang kita buat untuk anak muda akan seperti apa, untuk yang manual akan seperti apa modelnya. Kalau manual misalnya, kalau anak muda bisa konten infografis dan video, kalau manual berarti perlu leaflet dan spanduk. Nah, itu kita olah pengelolaan media informasi, dan kemudian harapannya ada rilis day to day kegiatan kita, sehingga pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu kalau sekarang kan berulang, Pak, pertanyaan itu. Jadi misalnya pertanyaan itu kita jawab, ada masyarakat lagi yang tanya, kita jawab yang sama. Dengan adanya rilis dan konten, harapannya itu bisa tersebar luas, sehingga masyarakat itu tidak berulang bertanyanya. Satu pertanyaan selesai, kita buat konten itu meluas, informasi itu dapat di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat bertanya pun melihat itu, ternyata. Kemudian itu harapannya dapat meringankan beban di hotline dan kehumasan. Ini yang target kita, Pak. Ini target kita atas rencana operasi yang tadi. Ini tentunya yang hijau dan merah itu keadaan sekarang yang sudah tadi kita paparkan. Yang biru dan oranye itu target operasi kita. Jadi untuk Kota Yogyakarta target kita semua terbentuk dan semua aktif untuk Satgas Kelurahan. Untuk Gunung Kidul karena belum terbentuk semua, itu memang target kita 100% terbentuk, tetapi keaktifannya mungkin akan kita usahakan di angka 70% dari 24% sebelumnya. Untuk Sleman itu ya, karena dia sudah terbentuk semua hingga sekarang, maka keaktifannya yang tinggal kita dorong ke 100%. Kulon Progo itu ada pembentukannya 100%, keaktifannya 80%. Itu mungkin akan kita pilih kemudian di beberapa zona mungkin ya, yang Kulon Progo itu yang memang kemudian dia tingkat risikonya rendah. Itu ada. Yang terakhir Bantul, keberadaannya 100%, tingkat keaktifannya 90%. Itu Pak kiranya yang dapat kita sampaikan dari rencana operasi yang akan kita laksanakan. Mas Indra mau menambahkan? Jadi menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Arman, bahwa dari seluruh rencana operasi ini ada satu garis besar tujuan utama, yaitu yang pertama adalah untuk pengendalian penyebaran dan penularan COVID-19 dengan beberapa kegiatan yang tadi disampaikan oleh Mas Arman, termasuk asistensi, termasuk ada beberapa rapat koordinasi, dan juga ada beberapa kegiatan yang kaitannya dengan pembentukan atau mengaktifkan Satgas Desa. Tujuan yang kedua adalah perlindungan sosial terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Kegiatan-kegiatan ini terkait juga dengan ketahanan pangan, yang nanti kita akan mengkonsolidasikan beberapa komponen lembaga non-pemerintah atau ormas ataupun lembaga-lembaga kemanusiaan yang beberapa waktu yang lalu mulai kita konsolidasikan untuk bersama-sama mensukseskan PPKM darurat sesuai dengan kapasitas masing-masing, terutama untuk kepentingan yang kaitannya dengan ketahanan pangan, dengan beberapa dukungan untuk perlindungan sosial. Yang ketiga, kestabilan ekonomi harus tetap terjaga, Pak. Jadi ini harapannya dengan PPKM darurat dan dengan apa yang kita lakukan ini nanti juga bisa menjaga kestabilan ekonomi yang ada di masyarakat. Tambahnya sedikit, Pak Sekda,
Oke, matur nuwun Mas Hendra. Sedikit tambahan Bapak bahwa pemakaman dengan protokol COVID pada tanggal 30 Juni kemarin sejumlah 100 orang, kemudian tanggal 1 Juli sejumlah 74 orang, dan kemarin 58 orang. Jadi peningkatan mulai tanggal 15 Juni itu 50 ke atas, rata-rata 50 ke atas. Demikian Bapak Sekda yang kami laporkan pada hari ini. Selanjutnya mohon arahan. Diambut ya. Kasih ambut ya. Non sewu, suaranya belum keluar Bapak. Non sewu Bapak. Halo, sampun? Oke, sampun. Saya pikir nggak saya matikan tadi. Terima kasih Bapak. Saya kira apa yang tadi sudah dilaksanakan dan sudah direncanakan oleh teman-teman, saya kira cukup bagus dalam rangka untuk upaya pencegahan dan juga penanganan itu. Saya mohon tadi tayangan yang disampaikan tadi bisa ditayangkan lagi oleh halaman pertama. Bacaan. Lanjut. Sama untuk yang slide 4 ya, coba slide 4. Ya, saya kira aktivitas-aktivitas yang direncanakan dan dilakukan oleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya sepakat dengan rincian seperti yang ada di tayangan. Saya silahkan bagaimana kita bisa melakukan koordinasi yang lebih erat dengan kabupaten kota, terutama terkait dengan petugasan kita, seperti tentang pengelolaan shelter dan lain-lain. Posisi Bapak Ibu sekalian, saya mohon bisa menjadi leader pada saat soal permakanan, nggak toke sama teman-teman dinas sosial, kemudian pengelola tempat. Bahkan saya juga nyuwun teman-teman bisa melakukan pelacakan terhadap kemungkinan tempat yang bisa kita pakai untuk pengembangan shelter dan rumah sakit sementara ya. Ya, ini kita sedang rapat koordinasi juga dengan teman-teman kepala rumah sakit, karena sudah ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai harus nutup IGD-nya karena ruangannya penuh gitu. Tapi ini tadi sudah ada kesanggupan dari beberapa kepala rumah sakit untuk menambah bed yang ada di rumah sakit. Kita juga, saya juga minta dorongan, bantuan ke Pak Kanrem, ke Pak Kapolda, Pak Kepala untuk bisa menambah, karena yang memungkinkan ada di rumah sakit itu. Nah, kalau ini berlanjut kan kita masih membutuhkan tambahan rumah sakit lapangan mungkin. Walaupun rumah sakit lapangan itu kendala utamanya ada di Nagas. Tapi saya mohon nanti saya bisa diberikan masukan oleh Bapak Ibu, kira-kira mana shelter yang masih bisa kita kembangkan dan calon rumah sakit lapangan apabila itu diperlukan. Ini apalagi ini kan sudah ada informasi kita akan segera mendapatkan kiriman tenda ya, dari BPD kan mau mendapatkan. Sudah Pak. Sudah datang Pak. Sudah datang Pak. Apa yang datang sekarang? Jadi kemarin sudah datang 5 tenda dari BNPB bersama velvetnya, dan ditambah dari bantuan dari Kodam melalui Korem Pamungkas, ada 4 tenda. Ya, yang BNPB berapa? Ada 5 Bapak, dari yang 10 yang kita minta baru datang 5 Bapak. Bisa isi berapa Pak? Itu seperti sama yang sudah kita pasang di Rumah Sakit Sarjito Bapak. Velvetnya kita dikirimi berapa? Velvetnya itu ada 50 per tenda Bapak. Tenda 50, berarti kita mendapatkan 50 kali 5. Ya. Jadi velvetnya ada 250 kita dikirimi. Betul Bapak, betul. Kalau yang dari Korem kita dibantu berapa Pak?
dari Korem itu ada 55 velvet Pak. 55 velvet dengan Ya, tapi itu karena mesti kita sortir lagi karena itu stoknya Bekang, jadi memang stok pernah terpakai, jadi mesti kita sortir lagi. kalau tendanya berapa dari Korem? 4 Bapak. Tendanya tenda serbaguna itu ya Pak ya? Yang dari Korem belum kita buka. Ya. Ya. Saya kira nanti kita pakai untuk mensupport teman-teman yang ada di kabupaten kota, terutama rumah sakit pemerintah daerah itu kan halamannya masih luas-luas. Jadi tenda bisa dipergunakan untuk ruang tunggu sementara, tapi kalau ruang tunggunya sudah tidak mungkin ya bisa IGD, tapi kalau sudah dipakai lagi ya bisa untuk tenda perawatan. Ini kita namanya juga darurat. Jadi saya mohon bisa dibantu. Untuk penggunaannya sudah ada listnya Bapak. Jadi di Sleman sudah RSUD Morangan sudah meminta melalui kita dengan BPBD Sleman kemarin. Terus Gunung Kidul, RSUD Gunung Kidul juga sudah meminta melalui BPBD. Nanti Nah, ini teman-teman bersama dengan BPBD Kabupaten Kota nggih. Ya memang kerjasama di situ, dan hari ini kami janjian dengan BPBD Kota untuk koordinasi, dan besok ya besok Mas Indra sudah janjian juga untuk konsolidasi dengan BPBD Sleman Pak. Untuk kota berarti di di Wirosaban. Nah, kota masih RSUD kota itu karena sangat luas, jadi memang belum membutuhkan tenda. Hanya saja memang perlu perluasan untuk kamar jenazah Bapak. Kemarin yang sudah sampaikan lewat saya itu Bantul sudah menghubungi belum? Belum Bapak, belum masuk di list kita untuk Bantul. Jadi malah yang kemarin ketemu saya itu Pak Sekda sama Pak Bupati. Belum, jadi kita masih punya stok yang 2 tendanya BNPB sama yang dari Korem. Kalau begitu mohon nanti teman-teman bisa komunikasi dengan Bantul nggih. Ya Bapak. Oke, baik, terima kasih. Lalu tentang pengelola hotline, saya kira monggo ini penting sekali. Saya mohon masukan ini untuk hotline itu kira-kira informasi apa saja yang bisa disediakan oleh kita, karena ini kan juga perlu ada hotline, tapi mungkin bukan urusan kita ya, hotline berkaitan dengan kerumunan pada saat PPKM darurat, saya kira bukan ke kita ya, itu ke Pol PP ya. Gini Bapak, yang dominan sebenarnya justru malah karena kita juga nggak ngerti, tapi trennya itu orang sakitnya itu menjelang malam, masuk malam hari itu tinggi sekali, permintaan oksigen, permintaan. Hotline kita lebih ke ke kondisi-kondisi darurat di rumah sakit, di Iya Bapak, karena kalau sudah masuk malam dipastikan yang hidup cuma tinggal di sini Bapak. Tapi kalau kerumunan itu tetap masuk di kita ya Pak? Juga Pak. Tiap harinya. Karena kan taunya masyarakat kalau searching hotline Satgas Covid itu mesti di 5-nya 4 kali 85. Jadi misalnya nanti tinggal kita koneksikan di rakor hotline Pak. Karena kita punya beberapa hotline, OPD masing-masing punya hotline, nanti kita buat prosedurnya Pak. Misalnya masuk ke kita pastikan kita nggak perlu melemparkan masyarakat lagi untuk telepon ke hotline Satpol PP. Ya, jadi tetap kita terima, terus yang meneruskan kita. Nanti kalau harapannya kalau ada aplikasi tersebut bisa semuanya itu masyarakat cukup satu hotline-nya, nanti tinggal kita yang mendistribusikan terus kembali memastikan bahwa persoalan itu selesai, sehingga harapannya masyarakat itu tidak mengingat-ingat banyak nomor Pak. Gitu. Nah, itu kalau nanti kira-kira di rapor untuk hotline dengan aplikasi itu sebetulnya saya sudah pernah minta supaya dinas kominfo membuatnya gitu ya. Oh iya Pak. Nah, nanti saya cek ke Pak Roni ya, kalau sudah Ya, Pak. nanti pengelolanya biar teman-teman di sini. Ya, saya Pak. Dan nanti saya cek dulu ke Pak Roni karena jam 10 saya juga ketemu dengan para OPD nanti di karena keluhannya itu Bapak, kalau masyarakat keluhannya selalu dilempar ke masyarakatnya kembali gitu. Ya, oke.
Ya, saya kira seperti tadi ya yang penjenengan sampaikan, kalau ada misalnya kerumunan bukan kewenangan kita, Ya, betul. kita terus gitu ya. Ya, nanti ya akan kita teruskan ke Satpol PP, Babinsa, dan Babin Kamtipmas, Pak. Ya, ya. Yang penting kan penjenengan punya hotline mereka gitu ya. Ya, ya. Nah ini kalau rumah sakit ini memang sekarang lagi Ini ada laporan, Pak, kalau dari lapangan untuk rumah sakit. Karena SK kita itu ada di 27 rumah sakit, sedangkan ada rumah sakit yang tidak masuk ke SK rujukan COVID, Pak. Itu misalnya di kota itu ada 5 rumah sakit tipe D yang tidak masuk rujukan COVID. Di Bantul ada 6, di Kulon Progo ada 7, di Gunung Kidul ada 4, dan di Sleman ada 10. Misalnya itu juga masuk ke RS rujukan, itu harapannya itu juga dapat meningkatkan kapasitas. Sedangkan misalnya yang kemudian kalau kemarin usulannya yang sangat kritis, yang sangat kritikal itu di rumah sakit yang tipe A dan B. Sedangkan kemudian yang masih bisa ditangani tidak kritis, sangat tidak kritis banget, tetapi kemudian dia perlu penanganan kesehatan, itu bisa digeser di rumah sakit tipe D yang saya sebutkan tadi, Pak. Kemudian karena memang di lapangan mereka itu juga selama ini mengelola COVID, tetapi ada problem di tagihannya atau apanya itu, Pak. Di tagihannya itu karena dia belum masuk ke SK RS rujukan. Itu kalau di temuan kita di lapangan, Pak. Kita akan coba kembali undang mereka. Karena itu sudah pernah saya undang, saya minta untuk menjadi rumah sakit rujukan, waktu itu tidak sanggup gitu ya. Misalnya gitu, Pak. Sama ini Pak, mungkin masukan untuk puskesmas loh Pak, untuk bisa paling tidak menyediakan petugasnya selama 24 jam, karena trennya sekarang kalau yang sudah meninggal, kalau sudah dites jelas, tapi ini ada beberapa kali yang belum dites, sehingga menjadi persoalan di saat yang menentukan status ini. Kalau urusan aturan tentang pemulasaran dan sebagainya, saya nyuwun nanti teman-teman saja bersama dengan BPD itu koordinasi dengan BPD setempat supaya aturannya itu tidak mengganggu kita. Jadi penentuan ini harus di pemakaman dengan COVID, protokol COVID atau tidak, itu jangan sampai tadi sampaikan kan kayak Sabtu Minggu doh sehingga administrasi ini kan ya. Tidak hanya Sabtu Minggu Pak, hari kerja, tapi kalau sudah jam 4 lewat, nah itu sudah sangat repot sekali Pak. Saya kira nanti saya cuma dengan itu Pak Lili lewat kepala BPBD Pak Lili. Ada Pak, Pak Bioro online Pak barusan. Oh Pak Bioro. Halo Pak Bi, sudah sambung dengan kita? Mic-nya Pak Bi. Unmute. Sampun. Ya. Pak Bi. Jadi hambatan-hambatan seperti administrasi itu langsung bersurat saja Pak Bi nanti. Nggih. Supaya Siap. administrasi yang ganggu pemakaman itu repot gitu. Ya. Oke, gitu. Siap nggih. Untuk rumah sakit memang ini sekarang lagi kita pusing, tapi tadi masukan berkaitan dengan beberapa rumah sakit kecil itu yang nanti coba kita evaluasi kira-kira efektif enggak gitu. Kalau itu kita tambah dengan untuk rujukan COVID, tapi hanya bisa berisi 5 atau 6 gitu kan juga terlalu boros untuk kita gitu. Jadi masih kembali yang tadi dulu, jangan ya itu nanti kita akan lagi. Dulu pernah kita undang itu nggak sanggup seperti ini di sini di Timoho itu rumah sakit Happy Land gitu ya. Oh ya, Happy Land Pak. Oke, terima kasih Pak. Itu nanti tugas saya untuk koordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten Kota untuk menambah jumlah rumah sakit, bukan menambah bed tapi menambah jumlah rumah sakit, sehingga otomatis bednya nambah gitu. Itu untuk yang kasih saya dengan saya garis bawahi untuk yang asistensi, saya kira itu nanti kita akan coba teruskan. Monggo ini
Lalu untuk edukasi saya kembali ke apa yang saya sampaikan di pertemuan 2 minggu yang lalu ya. Jadi monggo teman-teman di DIY itu bisa meningkatkan koordinasi dengan kabupaten kota agar satgas kabupaten kota dan satgas yang ada di RT RW di kelurahan ya. Tadi saya kira sudah ada rencana aksi teman-teman untuk bisa meningkatkan, bukan hanya dibentuk tapi juga efektif. Saya kira ini nanti ada pembagian tugas di antara kita, ada yang khusus berkaitan dengan itu gitu. Lanjut. Ya, Pak. Halaman Ya. berikutnya, monggo. Halaman Berikutnya. Ya. Kalau kaitannya dengan laporan masyarakat dan seterusnya, saya kira yang terkait dengan kita, monggo kita tindak lanjuti. Dengan pihak lain, mohon supaya tidak sampai urusan kuwi aja nelpon aku, nelponin nomor ini gitu. Itu jangan itu. Ya, Pak. Siap. Walaupun ya itu tadi resikonya memang hoak-hoak itu masih ganggu gitu. Ya, Pak. Itu. Lalu tentang informasi publik tadi ya, nanti coba di pertemuan nanti jam 10 saya diingatkan untuk menanyakan ke Pak Roni ya, Pak Bi. Besar di rumah dulu. Pak Biworo nanti kan juga ikut pertemuan dengan kepala-kepala OPD. Saya diingatkan untuk nagih ke Pak Roni dulu. Saya minta membuatkan aplikasi seperti yang dimau oleh teman-teman itu. Kembali yang tadi dulu. Susu aja lu Mas. Oke. Lalu yang berikutnya emergensi ini ada satu lagi tuh emergensinya sekarang kayaknya permintaan OPD untuk antigen ya. Iya, Pak. Ya. Kan banyak gitu. Lah monggo kalau saya kira tadi kan ada usulan teman-teman Pak Biworo, saya nyuwun nanti dibuatkan surat perintah kepada OPD untuk membuat, tetapi kita beri contoh sekaligus saja strukturnya seperti apa. Nanti satgasnya diketuai oleh sekretaris gitu. Lalu nomor sekretaris itu nanti ada di kita untuk bisa menjadi jembatan antara OPD dengan kita. Karena kayaknya yang kita lihat itu di OPD itu tidak tertular di kantor, tapi tertular di rumah ya. Ya, banyak kasusnya, Pak. Kasusnya banyak, Bapak. Macam-macam. Kalau kantornya ada masih aktivitasnya berkegiatan besar itu ya ada yang memang terus rumah. Oke, jadi nanti ada surat resmi yang saya tanda tangani gitu untuk ke Satgas diberi contoh ya Mas, strukturnya siapa, tupoksi apa, tolong ini dibantu aja teman-teman di OPD supaya kalau perlu bukan hanya OPD di lingkungan pemerintah provinsi tapi juga instansi vertikal yang ada di Jogja itu kita minta untuk membuat itu gitu. Iya, Pak. Iya. Ya, lalu tentang logistik peralatan ini yang masih ada kesulitan apa kita sudah bisa tinggal menunggu besok dengan APD Bapak untuk di sana nanti. Lanjut halaman berikutnya. Lewat. Berarti nunggu RPD ya. Ye. Ulangan ya. Ye. Kemarin kayaknya yang dari BPBD suratnya sudah saya teruskan ke TAPD untuk ditindaklanjuti saya begitu. Iya, kamu Bapak. Lalu ini saya kira penting itu saya ingin supaya tidak ada gundukan ya antara humas kita sama Kominfo itu untuk pembuatan konten. Bisa nggak di kita ini membuat satu kelompok kecil yang terdiri dari 3 pihak, kita, perwakilan kita, perwakilan Kominfo, dan perwakilan Humas, karena semuanya kan bikin konten ini.
Iya, Pak. Iya, Bapak. Tolong itu bisa PPT mau 3 orang saja kan bisa, untuk bisa saling mengisi. Lalu siapa yang membuat, siapa yang punya peralatan untuk untuk menyebarluaskan gitu. Jadi saya mohon ini nanti bisa dikompakan supaya tidak kedobel-dobel dan tidak ada yang koar gitu. Karena beberapa konten kita ini kan sebetulnya banyak yang kemudian justru memancing persoalan di lapangan. Oke. Itu kadang-kadang bukan yang membuat yang salah, tetapi masyarakat yang membacanya salah gitu. Karena kita maunya konten itu sederhana, pendek, bisa disebarluaskan dengan media sosial yang mudah, tetapi karena ingin praktis, ingin pendek, kemudian informasi yang komplit tidak tersampaikan. Misalnya pada saat Pak Gubernur menyampaikan tentang lockdown, itu kan heboh di masyarakat, itu sebenarnya bukan salah pernyataannya, tapi karena konten membuat pernyataan dalam itu harus diperpendek, maka cerita keseluruhannya menjadi hilang gitu. Sehingga cerita lockdown itu bisa sampai ke istana presiden waktu itu gitu. Nah, ini pengalaman kita yang kita harus lebih hati lagi. Pendek bagus, silakan saja, tetapi semua pesannya tersampaikan. Mau yang agak keras gitu nggak apa-apa, yang agak tapi kalau diperlukan bukan keras ya, kita buat berita itu soft gitu, tetapi lebih menyejukkan masyarakat. Nah, ini silahkan saja, nggak ada masalah. Itu hanya saya umpamakan warna saja, mau pilih warna merah, mau hijau atau mau putih itu. Tetapi bagaimana pesan bisa sampai tidak jadi heboh di masyarakat. Nah, teman-teman saya juga mohon dibantu karena selama ini saya sering kewalahan juga untuk menyampaikan penjelasan kepada masyarakat atas sebuah konten yang kita unggah gitu. Nah, ini saya mohon nanti bisa dibantu oleh teman-teman untuk bisa menetralisir. Jadi kalau misalnya itu benar tetapi tidak lengkap, berarti kita tinggal menyampaikan bagaimana lengkapnya. Tapi nek dilalah Bapak Ibu sekalian, ada konten yang kita unggah dan itu salah. Bagaimana kita menetralisir, saya dibantu gitu. Ya. Jadi, ya, ini kalau kita nggak kompak, nanti masyarakat yang bingung. Kita tidak ingin hanya dalam rangka menjaga nama baik pemerintah, tidak. Tetapi bagaimana masyarakat tidak bingung, itu yang saya harapkan. Pemerintah jenenge elek ra masalah bagi saya. Tapi masyarakat tidak bingung dan masyarakat tenang, itu yang paling penting. Ya, Bapak. Ya, nggih. Bisa, Pak. Sedikit tambahan nih kok, Pak Sekda. Ini tadi barusan beberapa teman-teman juga menyampaikan siap untuk sambatan sekiranya diperlukan untuk khususnya yang pengelolaan data dan informasi publik ini, termasuk tadi yang kalimat terakhir yang ngendikake Pak Sekda tadi. Sambatan Pak ini Pak, teman-teman, jadi benar-benar ini untuk hajat kita bersama, mboten sah mikir nanti honor segala macamnya. Ini tadi teman-teman sudah menyampaikan itu, ada teman-teman dari Sonjo, dari ARM yang selama ini memang juga sudah bersama-sama dengan kita. Makatan Bapak, matur nuwun. Terima kasih Pak. Saya kira monggo kita sama-sama punya niat untuk membuat masyarakat lebih tenang biar imunitasnya baik gitu ya. Ya. Persoalan kita babak belur itu nggak ada masalah bagi saya, tapi masyarakat Jogja jangan sampai babak belur. Ya. Siap, Bapak. Sudah, Pak. Kalau kita ini yang peran begini kan sudah biasa tuh babak belur. Ya, sudah babak belur ini, Pak. Supaya nek kita dengan yang mau ben raketok gitu. Dilapisi itu aja nggak apa-apa. Oke, lalu rilis ini saya kira penting Bapak Ibu. Jadi saya nderek, apakah teman-teman punya juru bicara atau rilis saja dalam bentuk rilis yang dikirimkan secara ajak setiap saat kepada media, baik media online maupun media cetak. Jadi silakan itu. Tapi sekali lagi, rilisnya itu harus yang paling penting berisi informasi supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan, kemudian bisa lebih tenang untuk menghadapi persoalan COVID gitu. Jadi saya kira saya sepakat dengan press release ini dibuat setiap saat, tetapi kalau bisa tetap ini ada filter ya. Filter itu maksud saya yang membuat, menyusun, ini ada kelompok sendiri, lalu ada yang mencoba membaca ulang. Ya.
Sebentar. Itu sebentar, saya baru dengan teman-teman oke, saya sambungkan Bu Mbak Yun nelfon saya gitu. Ya, jadi yang rilis ini kalau yang di Kepatian memang saya minta sekarang ada dua, kelompok satu adalah pembuat rilisnya, ketiga ya, mencari beritanya, kemudian pembuat rilisnya, lalu ada apa filter yang membaca sekali lagi gitu. Redaksinya Pak, ya. Ya, supaya itu tadi tujuannya adalah menenteramkan masyarakat dan memberikan informasi yang baik gitu ya. Ya Bapak. Jadi saya kira itu. Lalu tadi ada grafik itu saya sepakat. Mana-mana satu. Nah, oke. Saya kira ini monggo bagaimana kita bisa mengejar ini, karena justru dari sinilah kemudian rumah sakit itu tidak akan penuh. Dari sini kemudian tidak perlu ada PPKM darurat gitu ya. Ini paling penting ini. Supaya satgas yang ada di tingkat pedukuhan, kelurahan itu bisa kita gerakkan betul gitu. Karena kemarin terus terang saja saya lihat memang tidak di semua kabupaten itu ini efektif itu. Jadi laporannya itu semua sudah ada, RT tidak ada yang merah dan seterusnya, tetapi setelah kita lihat sampel di beberapa tempat ternyata informasinya tidak seperti itu. Nah, saya ingin mengandalkan teman-teman untuk merekatkan hubungan dengan yang ada di kabupaten kota dan di desa-desa tadi supaya kita mendapatkan informasi yang paling baik. Termasuk misalnya begini yang kaitannya pemberitaan itu. Jadi kan kalau setiap hari kita merilis tentang jumlah yang positif, itu kan banyak yang di media sosial menyampaikan jumlah positif yang berbeda lagi kan gitu. Itu dua data itu kan sebetulnya tidak salah. Karena satu yang kita umumkan itu adalah hasil dari lab PCR, sementara yang disebarkan di tempat lain itu adalah PCR ditambah antigen ditambah dengan genus, sehingga nilainya itu membengkak 2 kali lipat. Nah, itu kan tinggal kesepakatan kita saja. Nah, kesepakatan di bidang kesehatan yang dirilis itu adalah PCR. Sementara untuk yang genus dan antigen itu bisa saja menjadi data kita, tetapi tidak dirilis. Jadi supaya tidak ada kesan seolah-olah kita ini menyembunyikan jumlah gitu. Karena setelah kita cek lagi, ada yang di antigen positif, kemudian dibuktikan lagi dengan PCR positif lagi, itu angkanya jadi 2. Nah, ini yang kita harus memberikan penjelasan ke masyarakat bahwa data itu dua-duanya benar, dan tapi beginilah data ini berasal dari 3 komponen, yang ini 1 komponen gitu. Waduh, batuk. Jadi saya sepakat teman-teman. Mari kita lanjutkan ini, dan yang terakhir ini saya sangat berharap untuk bisa kita segera laksanakan. Saya senang teman-teman sudah punya target birunya itu bisa 100% semua se-daerah istimewa Yogyakarta. Ini sebagai langkah awal supaya oranye itu bisa segera kita support. Misalnya seperti yang di kota, ini karena birunya sudah penuh, maka oranye menjadi 100% itu saya kira juga tidak sulit. Itu hijaunya juga sudah 100% maksud saya, itu sehingga birunya juga sudah tidak ada masalah. Kalau birunya sudah 100%, maka kita kemudian kejar di oranye gitu. Siap Bapak. Jadi saya kira kok tambahan saya itu teman-teman, mari kita semangat. Lalu saya mohon juga dibantu kita di peran apa saja yang kira-kira bisa kita perankan, bahwa selama 2 minggu ke depan mulai hari ini ya, tanggal 3 itu hari ini ya. Iya Pak. Itu kita betul menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan yang ada di instruksi gubernur, instruksi Menteri Dalam Negeri. Bahkan pagi ini saya juga dapat tambahan instruksi Menteri Dalam Negeri yang lebih detail lagi tentang sanksi gitu ya.
Ya, ini tadi barusan tentang sanksi. Saya baru pelajari kira-kira perlu jadi ingub atau cukup menjadi lampiran dari ingub yang ada. Nanti mungkin saya juga bisa kirim ke teman-teman untuk bisa ikut dipelajari. Tapi ini kaitannya dengan sanksi, jadi lebih banyak ke Pak Noviar di Pol PP. Dan yang paling mengerikan itu sanksi pemberhentian kepala daerah itu ada muncul di sini. Tapi nggak ada sanksi pemberhentian sekda atau kepala BPBD. Naban nggak ada ya Pak? Terima kasih teman-teman. Semoga kalau masih ada yang kita diskusikan. Ya, Pak Kalak, wonten pangandikan Pak Kalak. Pak Biworo. Anmut. Matur nuwun, saya kira saya kan pelaksana, jadi tadi Pak Kepala BPBD kan sudah banyak memberikan arahan. Jadi akan kami laksanakan nanti bersama teman-teman di BPBD apa yang sudah diarahkan. Cuma catatan saja, saya kira ada tadi dari beberapa yang disampaikan itu yang juga menjadi porsi dari Satgas ya. Kita tahu di Satgas kan ada bidang komunikasi publik ya. Kata informasi lah. Monggo ini mungkin mana yang kemudian itu bagian dari kita, mana yang itu dari skop besar Satgas DIY. Saya kira ini menjadi bahan pencermatan saja. Saya kira siapa? Ya, nggih. Matur nuwun. Semua ya teman-teman ya. Nggih, Pak. Lewat ora sehat orang ngurusin diurusi ra yang ora sehat. Nggih, Bapak. Bapak kados cekap. Terima kasih arahan Bapak. Kemudian nanti kami akan selalu melaporkan kondisi terkini kepada Bapak. Ya, matur nuwun, Bapak. Bertugas Pak Lili di tempat yang baru. Ya, siap. Sama teman-teman ya. Nggih, Bapak. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Mas Lili es meruput lagi. Pripun Mas Taufik? Nah, Mas. Ditelepon Mas Pres lagi bikin nasi goreng iki mau. Tak pikir sudah ini Mas Jangan bulannya. Guyune kok beda Mas Taufik. Pripun? Guyune kok beda. Tinggal mengkamuflase embre-embre di belakang itu. Mas Taufik, kita tunggu ya PRD, kita akan undang teman-teman. Ya, Mas. Ini Termasuk yang tadi itu Mas Indra, ya. yang ada yang siap sambatan untuk bareng ngelola data. Ada teman yang expert di Tagus segala macam itu nanti tak kasih kontaknya ya. Ya, saya minta listnya, misalnya teman Sonjo, Sinten, FRB, Sinten, dan yang lainnya nanti biar kita koordinasi bagi tugas. Ya, siap. Semacam itu, Mas. Ye. Biar kerja-kerja yang di lapangan itu bisa outputnya data yang valid gitu. Pak Pres, ini tambah informasi. Kon mari dereng jenengan, dereng swab lho. Kok swab hari ini dan bedakan jam 11. Nah, saya nggak nyedak ngalor. Jadi tak kita kritis oksigen. Iki siang ini tak mungkin nanti nek Mas Danang, ini perlu diperjelas sekarang bahwa adakah personal incas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang bertugas atau yang ditugaskan untuk menyelesaikan kaitannya dengan krisis oksigen ini? Karena gini, kalau Mas Pres. Nggih, Pak. Mas Pres. Nggih, Bapak. Jadi kemarin di rapat di Praci itu sudah dawuhi Pak Gub akan membentuk Satgas Oksigen. Ya, yang dipasrai bentuk dan menindaklanjuti itu Pak Asisten Ekonomi. Ya. Jadi Pak Trisakti lah. Ya, ini memang harus berkolaborasi betul, Bapak, karena sakit entah lari kemana-mana sehingga muncul banyak tengkulak, Bapak. Sudah mulai. Ini memang krisis oksigen betul-betul termasuk juga yang untuk masyarakat yang isoman tuh loh. Saya di telepon Ya, juga. ini sudah nggak punya solusi lagi karena memang kalau melihat kapasitas
produksinya memang kalau nggak ada penambahan yang signifikan dari kebijakannya Samator sendiri, mau seperti apapun nggak akan segera selesai nih Pak. Karena kita kemarin sempat dilihatkan aplikasinya mereka itu memang kapasitasnya belum ditingkatkan menjadi emergensi atau darurat gitu. Memang kemarin kalau di rapat dengan pusat itu kan akan dialihkan yang untuk industri, akan dialihkan untuk rumah sakit sama penanganan COVID ini. Tapi, ya, tapi masalahnya tindak lanjutnya itu yang kita belum tahu. Maksudnya kalau Gubernur Jateng sudah datang ke pabriknya Kendal, di Kendal itu, wes tengok ke Jogja, selesai dah. Nah, ini bosnya Samator meninggal nih karena COVID, Arif Harsono. Padahal oksigennya akeh ya. Ya, intinya problem yang ada di hilirnya ini, hulunya ini harus cepat-cepat bisa terurai karena sudah hampir sepekan sama sekali kita melihat belum ada sedikit pun uraian yang terjadi gitu, sehingga tumpukan ini semakin, kami khawatir, benar-benar khawatir Bapak, karena saat ini tahapnya sudah bukan antrian orang sakit lagi, tapi antrian mayat untuk dimasukkan ke peti gitu. Kami melihat sendiri dan pagi tadi sudah muncul di CNN bagaimana peti-peti ini sudah berjejer dengan jenazah-jenazah yang belum dilakukan pemulasaran. Ini menjadi problem kehumasan juga nantinya. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah dilihatnya banyak ambulan yang menganggur, itu membuat masyarakat salah persepsi, padahal ambulan-ambulan yang di puskesmas ada tidak bergerak, PSC tidak bergerak, itu tidak sesederhana itu. Mereka tidak bergerak karena memang sudah tidak ada lagi aktivitas yang bisa mereka jalankan. Mau kemana lagi? Panggilan ambulan ini, kalau mereka berangkat mau diantar kemana nih? Ini yang menjadi pokok penting untuk mulai diperhatikan, karena masyarakat mulai banyak yang salah paham juga gitu. Ambulannya ya do mandek kok diundang atau apa, padahal teman-teman kru ini kan berusaha keras mencarikan dulu, kalau saya ngangkut mesti dapat ini Pak. Itu Pak. Ini harus segera terurai karena kemarin sudah 2 kali kejadian di Gedong Kuning, provokasi-provokasi masyarakat terhadap ambulan PSC ini sudah mulai gitu. Itu yang kita tangkap Bapak. Ini harus segera diberai. Ya nanti saya kira juga menjadi bagian dari rapat yang nanti. Saya tuh mikirnya rapat jam 10, ternyata ada yang jam 9. Ya, Pak Nun. Ya, lu. Sampun Pak. Nuhun Mas Lili. Nuhun Bapak. Mas Taufik, pagi semuanya. Iya, Pak Bi. Ya, Mas Taufik, Mas Taufik. Jadi sami-sami Mas Lili, jaga kesehatan, sedaya. Kami pun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih.